Haleluya. Shalom. Alaihi. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan hari ini, hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Raya Penampakan Tuhan. Mencari dan menemukan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Bacaan kedua Efesus 3 ayat 2 sampai dengan 3a. Dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 6. Dan Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Injil hari ini saudara menyampaikan kepada kita tentang sebuah pencarian saudara. Akan hal pencarian ini bagi kita adalah sesuatu yang lumrah yang sering kita lakukan. Misalnya kita sering mencari pekerjaan, mencari jodoh, mencari pekerjaan yang baik dan segala-galanya saudara. Injil hari ini mengisahkan tentang orang Majus mencari Yesus. Mereka mencari Yesus bukan sekedar untuk membuktikan kebenaran tanda alam yang mereka lihat melalui bintang saudara. Tapi mereka mencari Yesus untuk menyembahnya. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita mencari Yesus? Untuk apa kita mencari Yesus saudara? Seringnya kita mencari Yesus hanya menjadikan Yesus sebagai satpam kita saudara. Sebagai penjaga kita. Sebagai mesin ATM berkat bagi diri kita. Tidak seperti orang Majus yang kita rayakan hari ini dalam perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan. Mereka datang mencari Yesus untuk menyembahnya. Pertanyaannya, siapa orang-orang Majus itu? Orang Majus disebut pula orang bijak atau raja-raja dari timur. Mereka adalah ahli astronomi saudara, yaitu ilmu perbintangan. Tahu benar letak bintang, pergerakan dan tanda-tandanya. Bukan hanya itu, mereka juga percaya bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang secara periodik memberi tanda-tanda yang dapat dipakai meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan dan nasib seseorang atau bangsa. Karena itu, mereka tahu benar apa arti bintang yang nampak di timur tersebut itu, saudara. Para Majus termasuk dalam rencana Allah. Ini menegaskan bahwa Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menggenapi setiap rencananya. Jadi saya ulangi saudara, bahwa Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menggenapi setiap rencananya. Selain memanggil dan memilih orang-orang yang sederhana seperti Maria dan Yusuf saudara, serta para gembala di padang yang menurut pandangan manusia tidak pantas dan tidak layak. Ternyata saudara, Allah juga memakai orang-orang terpelajar supaya dengan pengetahuan yang dimiliki mereka memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Kita tahu bahwa orang-orang Majus ini adalah raja-raja dari timur dan astronom. Tetapi saudara, mereka rela meninggalkan kesibukan-kesibukan mereka dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari bayi yang baru dilahirkan. Maka bagi kita pun saudara, ketika kita mencari Yesus dalam hidup kita, kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita mencarinya? Maukah kita meninggalkan kesibukan-kesibukan kita untuk mencari Yesus? Dari pencarian orang Majus akan keberadaan bayi Yesus, menyadarkan diri kita dan meresponi akan yang pertama saudara,
bagaimana kita meresponi akan Natal Tuhan yang baru-baru ini kita rayakan. Apakah kita sekedar merayakan ulang tahun yang identik dengan pesta pora? Apakah Natal bagi kita merupakan suatu perayaan seremonial belaka? Itu menjadi refleksi diri kita. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan gejolak. Kita melihat bagaimana para Majus terus-menerus hidup dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendak Allah. Para Majus mengajak kita semua untuk mau hidup selalu dalam pimpinan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Walaupun di dalam kehidupan kita ini penuh gejolak, saudara. Para Majus mau mengajak kita semua, saya dan saudara, mau datang dan menyembah Yesus dan menjadikan Raja atas hidup kita. Bukan lagi kita hidup semaunya melawan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya sekedar mencari, memikirkan berkat-berkat, melainkan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara, semangat hidup para Majus yang rela mengorbankan hidup dan memberi apa yang ada padanya, apa yang menjadi miliknya kepada Yesus. Para Majus mau mengajak kita semua dalam kehidupan ini bukannya hanya bisa menuntut berkat dan berkat dari Tuhan Yesus. Tetapi saudara, dalam kehidupan ini kita dapat berkomitmen apa yang dapat kita persembahkan dalam kehidupan untuk Yesus. Saya ulang kembali, saudara. Para Majus mau mengajak kita semua di dalam kehidupan ini agar kita dapat berkomitmen apa yang dapat kita persembahkan dalam kehidupan ini untuk Yesus. Sekarang kita lihat Herodes. Dia pun, saudara, ingin mencari bayi Yesus, saudara. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Matius 2 ayat 8. Pertanyaannya, saudara, untuk apa dia mau mencari Yesus? Pertanyaan ini selalu didengungkan kepada kita, saudara. Untuk apa kita mencari Yesus? Untuk apa para Majus mencari Yesus? Untuk apa Herodes mencari Yesus? Herodes tidak dengan sungguh-sungguh mencari Yesus, saudara. Bukan untuk menyembahnya, tapi untuk membunuhnya. Sekarang kembali kepada diri kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah kita mencari Yesus untuk keselamatan diri kita? Tidak dipungkiri, begitu banyak dari kita mencari Yesus hanya sekedar untuk mendapat berkat. Begitu berkat kita dapat, kita tinggalkan Yesus. Kita masukkan Yesus ke gudang. Kita simpan Yesus dalam lemari, di dalam koper kita, bahkan kita kunci. Bahkan yang menyedihkan kita, yaitu kita jual Yesus demi posisi jabatan, saudara. Karena itu, kita pun harus mencari Yesus dengan sungguh-sungguh dan menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita mencari Yesus, saudara, untuk menyembah dan memuliakan Dia, saudara. Menjumpai dan menyembahnya dan memberikan persembahan yang berharga di dalam hidup kita baginya, saudara. Bukan hanya mengejar berkat-berkatnya. Ingat, saudara. Yesus lahir ke dunia karena kehendak Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi saudara, Yesus hadir ke dunia untuk mencari kita, mencari saya dan saudara orang-orang berdosa agar dapat diselamatkan. Ia rela disesat, dicambuk, bahkan mati tergantung di atas kayu salib, saudara, demi saya dan saudara. Dalam kematiannya,
Dia mau mencari saya dan saudara dan menyelamatkan kita dari dosa, saudara. Jadi apa yang kita cari dari Yesus? Dengan apa yang dilakukan Yesus di dalam diri kita? Apakah kita berusaha mencari Dia dengan sungguh-sungguh? Atau saudara, kita lebih mencari kesenangan dan kepentingan diri, mencari kekayaan duniawi, serta kenikmatan hidup, tidak peduli akan kebaikan dan kasih-Nya. Dalam regi minggu hari ini, dalam perayaan hari raya penampakan Tuhan, di mana perjumpaan para majus dengan bayi Yesus, saudara, kita mau berkomitmen bahwa Yesus harus menjadi yang utama dan andalan kita. Yes, Yesus menjadi yang utama dalam andalan kita. Maka saudara, persembahkanlah yang terbaik. Yang terbaik dari kita bagi Yesus, yaitu hati dan cinta kita, diri dan hidup kita baginya, kesetiaan dan komitmen kita. Dengan demikian hidup kita sungguh akan menjadi berkat. Mari kita mau dengan sungguh-sungguh mencari Yesus Tuhan kita, dengan mau rela dan tulus mengorbankan kesibukan-kesibukan kita sehari-hari. Kalau kita mau peroleh berkat dari Yesus, saudara, kita harus ingat akan sabdanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah dalam pencarian kita dan perjumpaan kita dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, dapat membawa transformasi di dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, tanamkanlah ketulusan dalam hati kami, agar kami peroleh berkat Engkau, dan oleh karena pimpinan Roh Kudus pula kami mampu dengan sungguh-sungguh mencari Engkau, dan mau mempersembahkan hati, cinta, diri, dan seluruh kehidupan ini hanya untuk Engkau yang kami muliakan. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang meraja selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.